Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada kali ini kita semua dapat menghadiri presentasi yang akan dibawakan oleh beliau. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nanti syafaatnya yang dihada ila yaumil qiyamah. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang umumnya telah meluangkan waktu dalam rangka menghadiri presentasi dari kuliah Andarsari sebagai tugas dari guru penggerak. Sebelumnya waktu saya serahkan kepada kuliah Andarsari. Mohon ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Elvin selaku Kepala SDN Purwosari, yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru SDN Purwosari kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua di ruangan ini dalam rangka presentasi tentang penerapan konsep budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya saya mohon maaf, saya mungkin sudah lancar berdiri di hadapan panjenengan semua. Saya di sini bukan berarti saya lebih pintar, bukan berarti saya menggurui atau apa, tapi kebetulan saya mendapatkan ilmu ini terlebih dahulu sehingga saya ingin berbagi ilmu dan belajar bersama dengan rekan-rekan guru yang ada di SDN Purwosari. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Bagaimana budaya positif itu dapat membentuk karakter dari siswa, dapat membentuk karakter dari guru, sehingga di sekolah itu tercipta suatu lingkungan yang positif, yang kondusif, yang membuat semua warga sekolah itu merasa nyaman betah di sekolah. Nah, menumbuhkan budaya positif itu salah satu tugas kita sebagai seorang guru. Jadi, sebagai seorang guru kita tidak hanya mengajar atau mentransfer ilmu saja, tetapi bagaimana anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman, bagaimana anak-anak itu bisa belajar tanpa gangguan, itu juga menjadi tugas kita sebagai guru. Karena apa? Kalau anak-anak itu belajarnya terganggu, pembelajaran kita juga tidak akan maksimal. Maka kita akan belajar bagaimana menciptakan budaya positif itu di dalam lingkungan sekolah kita, agar lingkungan sekolah ini menjadi lingkungan yang berbudaya dan berkarakter. Itu. Sebelumnya kita amati terlebih dahulu bagaimana interaksi anak-anak kita di sekolah. Bagaimana mereka bertemu sapa antara satu dengan yang lain.
bagaimana anak-anak menyapa bapak ibu gurunya, bagaimana bapak dan ibu guru saling berinteraksi, apakah sudah baik, ataukah ada yang perlu diperbaiki, ataukah interaksi tersebut masih ada yang kurang. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari bersama. Sebelumnya, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak dan Ibu. Tentunya di sini semua pernah menghukum, ya? Bapak Ibu guru pernah menghukum, makanya entah hukumannya apa, pasti pernah menghukum. Pernyataannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau boten? Setuju. Ada yang setuju, ada yang boten. Ya, apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menghukum kadang bermacam-macam. Ada yang menulis 10 kali, ada yang menghukum lari lapangan, ada yang menghukum membersihkan kamar mandi, ada yang menghukum membaca satu buku dan sebagainya. Pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu guru di sini tentu juga pernah memberikan penghargaan kepada anak-anak, memberi hadiah permen satu misalkan, atau uang, atau memberikan pujian dan sebagainya. Pernah ya semuanya? Pernah. Apakah dengan memberikan penghargaan itu dapat memberikan motivasi bagi anak? Iya, mana? Sebagai gambaran sedikit banyak kita nanti akan belajar tentang bagaimana memberikan hukuman, bagaimana memberikan penghargaan apresiasi yang bijaksana kepada anak, karena ternyata tidak hanya hukuman, ternyata penghargaan itu sendiri pun juga memiliki dampak positif dan negatif bagi anak. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari bersama-sama selanjutnya. Nah, ini yang akan kita pelajari tentang disiplin positif, kemudian tentang teori motivasi. Jadi apa saja sih motivasi seseorang melakukan sesuatu itu, kemudian hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kalau hukuman dan penghargaan mungkin tidak asing, nanti kita akan belajar bersama tentang restitusi. Lalu ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Itu nanti kira-kira yang akan kita pelajari bersama. Selanjutnya, nah ini ada gambar tangannya siapa ini tampil putih. Tangannya Pak. Ada tangannya orang Afrika dan orang Amerika bergandengan. Nah, coba Bapak dan Ibu guru bergandengan dengan orang yang ada di sebelahnya. Gandengan. Bergandengan itu 2 orang ya. 2 orang saja. Nah, 2 orang bergandengan. Tanpa memberitahu temannya, silakan mau mempertahankan gandengan atau mau melepaskan. Saya hitung sampai 3. Mungkin tanpa memberitahu temannya, silakan mau melepaskan atau mau mempertahankan. 1, 2, 3. Ternyata ada yang mau melepaskan tapi dipertahankan. Nah, ini tentang posisi kontrol. Lanjut ya Mas. Selanjutnya akan belajar teori kontrol di sini, bahwa memang kita ingin teman kita ingin melepaskan, tapi kalau kita tidak mau, apa ya lepas? Tidak. Artinya mau bagaimanapun yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Ibaratnya dalam sebuah hubungan seperti ini, saya ibaratnya hubungan ya. Ketika kita mempertahankan seseorang itu ada di sisi kita, sampai seperti apapun, sampai orang itu mau pergi ya, pergi. Sebaliknya, kalau kita menginginkan orang itu kejodoh kok ujungnya dari aku, tapi kalau orang itu tetap ingin ada di sisi kita, ya wes orang lain. Artinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalaupun orang lain itu melakukan sesuatu yang menurut kita karepku ngono, itu karena dia menginginkan melakukan hal itu. Nah, ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Siapa Dr. William Glasser ini? Beliau adalah seorang pendidik, juga seorang psikiater yang melakukan penelitian, kemudian menyimpulkan suatu
miskonsepsi tentang kontrol. Miskonsepsi itu dia sebut sebagai ilusi. Jadi selama ini kita beranggapan tentang sesuatu hal yang disebut miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita beranggapan bahwa seorang guru itu bisa sepenuhnya mengontrol muridnya. Gini apa betul? Dikongkon rono, muridnya rono. Dikongkon rene, dikongkon rene. Kita menganggap bahwa murid itu manut. Padahal kalau murid itu dia itu orang lemah tidak mau melakukan sesuatu, ya dia tidak mau. Kan pernah ya sekali dua kali tidak mengerjakan perintah kita. Karena memang siswa kita itu memiliki kontrol pada diri mereka sendiri. Jadi kita sebagai guru tidak serta-merta bisa mengontrol murid kita. Kalau mereka mau melakukan, ya karena mereka rela untuk melakukan. Itu yang pertama. Kemudian miskonsepsi kedua adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering mengkritik anak didik kita. Oh, kamu itu salah, kamu itu seharusnya seperti ini, kamu itu begini dan begitu. Kita beranggapan kalau kita melakukan seperti itu, anak itu akan karakternya kuat. Padahal itu adalah sebaliknya. Dengan begitu anak-anak itu akan merasa dirinya bersalah, merasa dirinya tidak mampu. Aku ternyata gini ya. Kan kata-kata yang diterima kan kata-kata negatif ya. Oh, aku ini salah, aku ini bodoh, aku tidak mampu. Makanya terserang doa seperti itu. Jadi kritikan itu kepada anak-anak dengan kata-kata yang salah itu tidak menguatkan karakter. Itu miskonsepsi yang kedua. Kemudian yang ketiga, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan yang positif itu di sini maksudnya adalah bujukan atau rayuan. Misalkan seperti ini, ayo dikerjakan, nanti kalau dikerjakan beri permen seperti itu. Itu memang efektif, tapi tidak dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek saja. Ketika kita tidak melakukan itu, ya, dia tidak melakukan. Artinya dengan penguatan itu bisa saja ada ketergantungan dari siswa itu tadi. Jadi dia tidak bisa berkembang karena ada ketergantungan. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini hampir sama dengan ilusi mengontrol murid tadi ya. Jadi sebagai orang tua, kadang orang tua itu merasa anak itu di bawah kekuasaan kita. Oh, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kita orang tua terkadang punya hak untuk memaksa anak untuk memilih jalan hidup mereka, benar ya? Tapi sebenarnya hal itu tidak boleh terjadi karena anak itu sendiri punya keinginan dan mereka punya hak untuk mengontrol diri mereka sendiri. Nah, sebagai orang tua jangan memaksa, tapi kita harus mengarahkan. Itu yang betul seperti itu. Selanjutnya tentang masuk ke makna disiplin. Tuh. Kalau mendengar kata disiplin, kira-kira yang terbesit itu apa, Bapak Ibu? Tepat waktu. Nah, apalagi disiplin itu kaitannya dengan peraturan, gitu. Apalagi tata tertib, yeah. Terus apalagi deh, hukuman. Itu kan tetap kaitannya dengan disiplin karena selama ini disiplin itu dikaitkan dengan hukuman. Padahal hukuman itu seharusnya menjadi opsi atau pilihan terakhir ketika tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Jadi itu. Nah, disiplin itu kalau dari bahasa Latinnya disiplina, artinya belajar. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun di lingkungan kita itu menganggap bahwa disiplin itu adalah usaha untuk membuat seseorang untuk patuh. Jadi disiplin itu usaha untuk membuat seseorang untuk patuh. Jadi kecenderungannya tadi disiplin itu membuat tidak nyaman. Oh, aku kudu ngene, aku kudu taat
Jadi ada istilah paksaan di situ. Padahal disiplin itu sendiri adalah bagaimana proses kita untuk menuju sebuah proses belajar untuk mencapai tujuan yang mulia itu tadi. Ki Hajar Dewantara, ini bapak pendidikan kita, beliau mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin dari keinginan diri sendiri, ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau sudah merdeka ya harus disiplin. Maksudnya disiplin tadi belajar untuk tujuan yang mulia tadi itu yang maksudnya ya. Nah, kalau disiplin itu belum muncul dari diri sendiri bagaimana? Ya harus ada penguasa lagi yang di sini. Maksudnya penguasa harus ada aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang membuat orang itu menjadi disiplin. Maksudnya begitu. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan, mardika iku jarwanya, nara menglepasing pamrih, nging uga kuat kuasa aman diri priyangga. Artinya, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, tapi cakap memerintah diri sendiri. Kita itu sudah merdeka atau belum itu bukan kalau kita bebas dari penjajahan, bebas dari pengaruh orang lain, bukan hanya itu. Tapi saat kita sudah bisa mengontrol hidup kita sendiri, bisa untuk memerintah diri kita sendiri, termasuk memerintah untuk disiplin, itu kita sudah disebut merdeka. Kira-kira sudah merdeka apa belum? Apa harus ada penguasa aturan-aturan dan disiplin? Itu ya. Jadi Ki Hajar Dewantara mengatakan seperti itu. Kalau orang merdeka itu bukan yang lepas dari penjajahan, lepas dari bukan, tapi mereka yang bisa mengontrol dirinya sendiri, bisa memerintah diri sendiri. Itu yang namanya merdeka. Jadi pertanyaan untuk diri sendiri, aku ini masih sudah merdeka atau masih dijajah? Dijajah oleh siapa? Ya oleh diri kita sendiri. Gitu. Nah, karena pengaruhnya dengan apa yang membuat kita melakukan sesuatu. Lanjut, Mas. Nah, sekarang kita ini 3 motivasi perilaku manusia. Kita ambil contoh. Beberapa hari yang lalu weekend kita ditertibkan lagi jam 15. Kira-kira kita semua melakukannya satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku pun orang pikirnya apa ya? Ketidaknyamanan itu bisa berupa satu, nama baik tercemar seperti kata sendiri kemarin. Kedua, sungkan sama Bu Elvin, sungkan sama teman-temannya. Itu motivasi. Apa yang membuat kita datangnya tepat waktu? Itu motivasi yang pertama. Ada yang motivasinya dari, aku tidak melakukan, aku merasa tidak enak, kan gitu. Itu motivasi yang pertama. Motivasi kedua yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, mungkin ada yang datangnya jam 5:30 mungkin. Itu untuk mendapatkan imbalan. Imbalannya berupa apa? Pujian, seru banget, bukanlah tawan, kan seperti itu. Itu motivasi juga, ya kan? Jadi apa yang membuat kita melakukan sesuatu? Apakah karena takut akan hukumannya bukan dihukum jongkok enggak, tapi nama baik kita kan bikin tulisannya rata-rata kan seperti itu. Ataukah kita ingin mendapatkan cek, wah, seru banget. Nah, apakah seperti itu? Ataukah motivasi kita itu untuk menghargai diri kita sendiri? Oh, aku kayak tak jadi wong disiplin. Aku memang dengan datang lebih pagi saya bisa menyambut anak-anak. Saya lebih siap untuk mengajar, misalkan saya tidak terburu-buru, misalkan. Ini yang disebut dengan tujuan disiplin positif. Adapun motivasi yang pertama dan yang kedua itu kan datangnya dari luar, dari orang lain. Kita melakukannya karena orang lain, entah itu karena tidak enak, entah itu karena mendapat pujian. Tapi yang ketiga ini kita melakukannya karena diri kita sendiri.
saudara, amal itu tergantung dari niatnya. Kalau kita niatnya cuma sungkan sama benefit yang didapat, ya kok gak sungkan, ya benar. Kalau yang niatnya hanya untuk mendapatkan pujian, yang didapat ya hanya pujian. Tapi kalau kita itu berusaha memotivasi diri kita sendiri, saya juga masih belajar ya, dari ditanamkan dari diri sendiri. Oh iya, kita tanah tugasku seperti ini, saya harus melakukannya dengan ikhlas. Yang didapat adalah pahala itu tadi. Jadi apa yang kita lakukan sama-sama berangkat jam 5 subuh misalkan, tapi yang didapatkan beda. Satu, yang didapatkan orang tidak dimarahi. Dua, yang didapatkan pujian. Tiga, yang didapatkan ya udah dimarahi, ya dipuji mungkin, tapi dia juga dapat pahala itu. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana memotivasi diri kita untuk melakukan sesuatu itu dari diri kita sendiri, yaitu tujuan disiplin positif. Dan mohon maaf saya sampai duduk ya. Kemudian tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman sama konsekuensi saya kira sudah tidak asing lagi. Nah, sekarang kita akan belajar restitusi juga. Ini ada sebuah cerita. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan, Iva jadi gugup karena tidak perhatikan tadi ditanya guguplah dia. Karena gugupnya tasnya jatuh dari kursi tak gebuk gitu. Nah, karena gugup tasnya jatuh ditanya gagap tidak bisa menjawab. Pak Seno saat itu membiarkan Iva teman-temannya menertawakannya karena dia terbadap-badap tadi ya. Teman-temannya tertawa semua satu kelas. Pak Seno membiarkannya dan Iva merasa malu. Malahan Iva itu diminta untuk maju ke depan karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Terus kelas anak-anak masih mati badul lah, biasanya kalau ada temannya dihukum, disorai dan sebagainya. Iva disuruh maju ke depan, kemudian dia maju sambil memegang hidungnya di depan kelas. Jadi paham ya kondisinya, guys? Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu setuju apa tidak dengan tindakan Pak Seno? Tidak. Kira-kira kenapa? Monggo salah satu. Kenapa Bapak tidak setuju? Ya, saya tidak setuju dengan tindakannya Pak Seno karena namanya anak itu kan mempunyai karakter masing-masing dan di situ kan memang Iva kan kayak punya apa ya, punya kelainan ya mungkin ya kalau dia bicara ke depan orang dia gugup. Jadi seharusnya seorang guru tidak mempermalukan muridnya sama teman-teman itu. Nah, kalau tidak setuju, kira-kira yang dilakukan Pak Seno tadi termasuk hukuman atau konsekuensi? Karena hukuman dan konsekuensi itu kan berbeda. Kira-kira hukuman Pak Seno tadi, dia menyuruh maju, dia memberi pertanyaan, menyuruh maju, tangannya dimegang hidung, itu hukuman atau konsekuensi? Kira-kira menurut Bapak Ibu? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Oke. Sekarang kita belajar apa itu perbedaan hukuman, apa itu perbedaan konsekuensi. Ini banyak tabelnya. Hukuman itu biasanya menyakitkan, gak enak dihukum, ya kan? Konsekuensi itu harus terjadi, kamu melakukan, itu yang harus kamu lakukan. Restitusi itu ada pilihan. Oh, kalau kamu seperti ini, sebaiknya kamu bagaimana? Nah, itu restitusi bedanya begitu. Hukuman karena itu menyakitkan tentu tidak nyaman.
dia jadi tersangka. Muridnya akan tersakiti, perilakunya menjadi masif, dan sistem hukuman ini tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kita punya murid ya, dia tidak takut dihukum apa-apa. Nah, sistem hukuman ini tidak akan berlaku pada anak yang tidak takut pada hukuman tersebut. Lalu hukuman ini berlaku pada institusi itu saja, misalnya di sekolah ya bisa pulang saja. Ketika dia kembali ke rumah itu tidak berpengaruh apa-apa. Hukuman begitu. Konsekuensi seperti ini, perbedaannya yang lebih jelas. Hukuman itu biasanya sifatnya mendadak, tidak terencana. Contoh, kalau kita tidak mungkin memikirkan besok naik murid itu si A naik, kalau tidak mengerjakan PR besok arah tak kawan nulis 5 kali. Kita pernah dari rumah merencanakan? Tidak, karena memang hukuman itu sifatnya serta-merta mendadak. Nah, kalau konsekuensi itu sudah disepakati, misalkan ayo anak-anak yang tidak mengerjakan PR berarti menulis PR itu 3 kali, itu konsekuensi. Jadi ketika anak itu tidak mengerjakan, sudah ada konsekuensi yang sudah harus ditanggung. Kalau restitusi itu beda. Kalau restitusi itu seperti ini, ditanya kenapa tidak mengerjakan PR? Oh, kemarin ada itu menunggu apa yang di rumah main demo nenek di rumah sakit, kan? Demonya jam berapa? Jam 9, jam 7. Aku tahu ada PR, tahu kenapa kamu tidak dikerjakan. Jadi kita bertanya. Kemudian kalau kamu tahu tidak mengerjakan PR itu salah, dia harus menyadari dulu kalau apa yang dia lakukan itu tidak benar. Kalau dia sudah tahu, kita bilang kalau begitu apa yang kamu lakukan. Nah, itu namanya restitusi. Kemudian hukuman itu searah. Biasanya dari kita murid langsung melaksanakan satu arah, yang melaksanakan murid hukuman dari kita. Kalau konsekuensi satu arah juga, tapi sebelumnya sudah ada kesepakatan. Kalau restitusi itu kita memberikan pilihan. Jadi dengan adanya restitusi, anak bisa menyadari kesalahannya, anak juga bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Itu jadi dalam restitusi ini murid belajar untuk bertanggung jawab. Jadi secara umum bedanya itu. Sampai sini mungkin sudah ya. Jadi perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau biasanya hukuman ini membuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tapi untuk selanjutnya dan hukuman ini bisa menimbulkan perilaku pasif atau agresif di sekitar kita. Kita menghukum anak itu merasa sakit hati. Bisa jadi pulang sekolah bayi kita ditegur. Kan ada ya kasus seperti itu. Karena apa? Karena dengan adanya hukuman, anak itu menimbulkan perilaku pasif. Itu. Beda dengan konsekuensi dan restitusi. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini restitusi. Pengertiannya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dalam restitusi ada proses bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan keadaan semula itu dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak sudah melakukan kesalahan, tapi di proses ini mereka belajar memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali ke kelas lagi dengan karakter yang lebih kuat. Karena apa? Sudah berpengalaman. Di ada salahnya tadi, ibaratnya besi itu sebelum ditempa dan setelah ditempa kan beda. Lebih kuat ya setelah ditempa. Jadi restitusi itu seperti ini. Jadi anak-anak belajar dari kesalahan mereka, berusaha untuk memperbaiki sehingga dia menjadi pribadi yang lebih baik. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka kita ajak untuk belajar, kalau kamu begini harusnya seperti apa. Nah, kita berdiskusi bersama
kamu aja kamu kasih, kamu salah kalau ya kamu sadar, kamu yakin kamu salah iya, dia memahami kesalahan dulu. Terus ada upaya untuk memperbaiki kesalahannya. Setelah dengan adanya murid mencari solusi, mereka bisa berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Saya itu seharusnya seperti apa? Apakah saya harus mengganggu teman saya? Apakah saya harus seperti ini? Jadi ada proses pencarian dari dirinya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini ada proses belajar untuk mencari solusi, belajar untuk berpikir aku itu harus seperti apa, belajar saya itu ke orang lain seharusnya bagaimana. Jadi di dalam restitusi ada proses seperti itu. Nah, hukuman sama konsekuensi sama paham deh. Sekarang saya mau tanya, ini bukan tes loh, tapi cuma kita untuk mengingat kembali. Kira-kira nanti termasuk hukuman atau konsekuensi dari apa yang kita bahas tadi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Ini adalah hukuman karena tidak ada hubungannya lari dengan terlambat, kecuali kalau terlambatnya di pelajaran olahraga, kemudian sudah disepakati, oh teman-teman kalau terlambat di lapangan nanti lari 1 kali, nah itu ada konsekuensi. Tapi kan terlambat sama lari kan ada hubungannya tau. Ini namanya hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Jadi sampai sini sampun paham ya? Oh bedanya hukuman sama konsekuensi itu seperti itu. Nah, penghargaan seperti saya katakan tadi, kita kadang merasa, oh aku loh sering memberikan hadiah ke muridku, sering memberikan penghargaan pujian, berarti saya sudah merasa benar. Padahal Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu juga ada dampak negatifnya kalau dilakukan tidak pada waktu yang tepat, tidak dengan cara yang tepat. Jadi kita harus begini. Seorang ahli namanya Alfiscon itu mengatakan berdasarkan penelitiannya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Maksudnya begini, kalau kita itu menjanjikan iming-iming hadiah pada anak untuk melakukan sesuatu, dalam lubuk hati kita yang paling dalam kita beranggapan, oh nek pakai iming-iming tidak bisa. Jadi konsep dasarnya begitu. Jadi ketika kita memberikan hadiah atau memberikan suatu apapun, itu berarti artinya kita beranggapan tanpa hadiah itu mereka tidak bisa melakukan sesuatu itu. Kemudian teori yang kedua, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya.
Jadi penghargaan itu salah satu cara kita untuk mengontrol perilaku murid kita. Gini betul. Murid kita dikontrol, ayo siapa yang bisa kita beri hadiah, kan seperti itu. Secara tidak langsung kita mengontrol murid kita untuk melakukan itu. Padahal seharusnya hal itu bisa dilakukan sendiri. Proses penghargaan sendiri adalah tindakan belajar itu sendiri. Jadi seharusnya tanpa diberi penghargaan itu sudah berlangsung. Tapi bukan berarti penghargaan tidak boleh, bukan. Karena penghargaan itu bisa dilakukan dengan cara dan waktu yang tepat. Di sini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Penghargaan itu efektif kita lakukan, tapi efeknya itu jangka pendek saja. Saat kita memberikan hadiah permen pada anak yang bisa maju, besok lagi diberi lagi, dan itu menjadi sesuatu yang biasa. Lama-lama ada yang aja pada diberi ngurutin enak. Itu tidak akan efektif dalam jangka waktu yang jangka pendek dan jangka panjang. Jadi mereka juga akan kehilangan motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Mereka mengerjakan bukan karena mereka ingin belajar, tapi ingin mendapatkan permen. Jadi menghilangkan motivasi. Yang kedua, penghargaan ini menghukum. Menghukum siapa? Menghukum orang-orang yang tidak mendapatkan penghargaan. Ranking misalkan di kurikulum kita kan sebenarnya sudah tidak boleh diadakan ranking. Karena apa? Pengadaan ranking itu memberikan dampak yang kurang baik bagi anak-anak sebetulnya. Anak yang paling terhukum atas dengan adanya sistem ranking adalah dia yang ranking 2. Betul apa enggak? Karena tinggal selangkah lagi dia seharusnya ranking 1. Yang ranking 1 pun dia juga merasa beban. Saya semester depan harus ranking 1. Orang ranking 1 nanti dia jadi beban. Jadi anak-anak yang mendapatkan penghargaan maupun yang tidak itu mereka sama-sama merasa terhukum. Artinya begitu. Kemudian penghargaan ini mengurangi ketepatan. Ada sebuah seorang mahasiswa yang mengadakan seperti magang di sebuah surat kabar, yang mana mereka harus menulis sebuah berita agar menjadi berita utama atau headline di majalah tersebut, di surat kabar tersebut. Seiring berjalannya waktu mereka mendapat melakukannya. Nah, seiring berjalannya waktu, siapa yang beritanya dimuat di halaman utama maka akan mendapatkan hadiah. Semenjak itu diberlakukan maka kualitas dari tulisan orang-orang yang mendapat hadiah ini menurun dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan hadiah. Karena apa? Yang tidak mendapatkan hadiah itu akan berusaha mengasah kemampuan mereka, sedangkan yang sudah ini dia tidak lagi belajar karena merasa sudah mendapatkan penghargaan itu. Jadi mengurangi ketepatan. Yang ketiga, penghargaan tidak efektif. Maksudnya penghargaan tidak efektif adalah hanya jika kita melakukan ini ketika kita mendapatkan hadiah, sama seperti tadi. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu dengan embel-embel penghargaan itu tadi. Jika kita terus-menerus memberikan penghargaan itu, maka orang itu motivasi dalam dirinya akan berkurang. Jadi tidak ada motivasi dalam diri, yang ada hanya motivasi dari luar. Lanjut, penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan itu yang bagaimana? Seperti yang saya katakan tadi, yang dapat permen sama yang tidak, nanti kira-kira sing iso jawab kuwi terus mau sing mulai permen kuwi ya kan? Akan merasa iri. Jadi ini akan merusak hubungan. Sebagian mereka bahkan yang tidak pernah mendapat penghargaan itu tidak suka dalam hati mereka, dunia pun tidak menyebar. Mereka tidak suka akan adanya penghargaan itu. Murid-murid itu hanya sekedar menyenangkan gurunya, dan itu akan dapat menciptakan persaingan di dalam
Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Jadi sama seperti contoh yang apa itu namanya mahasiswa magang di Surabaya tadi ya. Jadi mereka berpikirnya jadi terkotak, oh sudah dapat penghargaan saja dia tidak mau belajar, berusaha lebih keras lagi. Dan yang paling utama penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik karena melakukan sesuatu karena sebuah penghargaan. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Kalau kita berkendara, kita ya selama ini berkendara itu pakai helm karena ingin aman apa takut polisi? Takut polisi. Karena apa? Kalau jalan dari kampung tidak ada polisinya meskipun jauh kira-kira pakai helm apa enggak? Enggak. Berarti pakai helmnya karena ada pak polisi ya. Kalau meskipun jaraknya dekat sini sama perempatan, tapi kalau di depan apotek situ ada polisi kita pakai helm. Tapi meskipun jaraknya jauh dari desa ke desa beberapa desa, tapi kalau di dalam jalannya dalam tidak ada polisi kita tidak pakai helm. Betul apa tidak? Itu artinya kita pakai helmnya karena pak polisi, bukan karena keselamatan kita. Kedua, waktu beberapa waktu lalu kita harus pakai masker terus di sekolah, di rumah harus pakai masker, ini tidak boleh dilepas ya. Sekarang kan sudah lepas. Kira-kira pada waktu itu kita taat protokol kesehatan itu karena tidak ingin terkena penyakit atau karena aturan pemerintah? Aturan pemerintah. Jadi nyapa loh virusnya orang kene ya. Jadi seperti itu ya. Tapi ada juga yang ini saya ingin menjaga diri, saya pakai masker supaya tidak terkena virus. Ada juga yang seperti itu. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan misalkan? Apa karena takut sama panitianya? Isi nanti kalau datanya terlambat disuruh di depan, misalkan seperti itu. Atau nanti kalau saya terlambat, nanti saya tidak dapat materinya. Kan seperti itu. Jadi keyakinan, kenapa kok tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Kenapa harus kesepakatan? Perbedaannya karena motivasinya. Kalau hanya sekedar peraturan, motivasinya bukan dari dalam diri kita sendiri, tapi dari luar. Karena itu polisi, karena itu guru, karena itu kebijakan nasional dan sebagainya. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan, motivasinya itu dari dalam diri sendiri. Di kelas atau di sekolah itu perlu kita terapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Sebenarnya itu merupakan peraturan yang ada di kelas, tapi tidak hanya peraturan dari guru ke siswa. Siswa kita libatkan dalam pembuatan keyakinan kelas itu dengan melibatkan motivasi intrinsik dengan harapan siswa itu menyadari, oh saya harus begini karena ada keinginan dari diri sendiri. Lanjut. Nah, saya di awal tahun pelajaran kemarin sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama anak-anak di kelas 5. Di sini anak-anak saya libatkan. Ya anak-anak, seharusnya di kelas itu bagaimana datangnya? Mereka menjawab tepat waktu. Artinya aturannya dari saya atau dari anak-anak atau dari kita bersama ya. Jadi aturan tepat waktu itu bukan hanya dari kita, bukan hanya dari guru. Jadi tidak hanya sebatas peraturan, tapi kesepakatan atau keyakinan yang memang muncul dari anak-anak untuk mereka taati bersama. Jadi kalau ada pelanggaran, ayo kemarin kesepakatan kita apa? Misalkan seperti itu. Kita kembalikan lagi. Jadi ayo peraturannya apa? Bukan begitu. Kesepakatannya apa? Jadi dengan demikian akan timbul motivasi itu dalam diri anak-anak sendiri. Jadi mereka melakukannya bukan karena motivasi dari luar, tapi motivasi dari dalam diri anak sendiri, yaitu motivasi intrinsik itu tadi. Contohnya sabar dan bertutur kata baik. Misalkan ada yang teriak atau misalkan ada yang berkata kotor, kita kembalikan lagi. Anak, kesepakatan kelas kita apa? Harus berkata baik. Anak
Itu insya Allah lebih bisa memotivasi siswa untuk membentuk karakter mereka dan mereka lebih bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka sepakati. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Secara tidak sadar kita itu sebenarnya melakukan sesuatu karena kita butuh akan hal itu, untuk memenuhi kebutuhan kita itu, untuk menuju tujuan kita itu. Ada sebuah kasus seperti ini. Ada anak namanya Ganesha. Ganesha itu siswa kelas 1. Setiap hari minta bekal temannya. Jadi bekal kocok ini diminta di mana. Nah, sebagai wali kelas 1, kelas 1 siapa dia dan duit, kira-kira apa yang dilakukan kalau ada murid yang seperti itu? Kira-kira bagaimana Bu? Dinasehati. Terus apa lagi? Yang lebih penting adalah ditanya, kenapa kamu kok minta bekal temanmu? Saat dia menjawab, saya ini lapar loh Bu, dari pagi belum sarapan jadi rasamu. Berarti dia memenuhi kebutuhannya yang pertama, yaitu dia bertahan hidup. Jadi kebutuhan manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Ini berkaitan dengan kebutuhan fisik, makanan, minuman, tempat tinggal, kesehatan. Ini kebutuhan hidup, kebutuhan bertahan hidup yang semua orang pasti membutuhkan itu. Jadi kenapa? Oh, dia lapar, berarti dia ingin memenuhi kebutuhannya yang utama, yaitu bertahan hidup. Ini hubungannya dengan fisik. Kalau yang kedua sampai keempat, ini hubungannya dengan psikis, bukan fisik. Kemudian ketika ditanya lagi, kenapa kamu kok minta makanan temanmu? Kalau si Ganesha tadi mengatakan, juga tidak apa-apa, nanti biar apa itu namanya, aku beda dia anak, nanti orang tua aku beda dipanggil di sini, misalkan seperti itu. Berarti dia melakukan itu karena kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Berarti dia kurang kasih sayang dengan orang tuanya, sehingga dia melakukan hal itu untuk mendapatkan kasih sayang. Itu kebutuhan juga. Itu kebutuhan loh ya. Semua orang ada punya kebutuhan ini. Yang ketiga, misalkan si Ganesha tadi mengatakan, kenapa kok kamu mintai makanan temanmu? Lah betul, kancaku lho diwalaku kabeh, aku lho diwedeni. Nah, ini dia ingin memenuhi kebutuhan penguasa. Dia ingin dianggap berkuasa, ditakuti oleh teman-temannya. Ini kebutuhan juga. Dan setiap orang, setiap manusia itu pasti punya, ingin diakui kekuasaannya. Entah itu dalam skala kecil, ibu-ibu misalkan secara tidak langsung pengen dia itu di rumah menjadi penguasa anak dan rumah. Gitu loh betul. Jadi kalau tidak apa-apa mesti ibunya pertama ngomongnya. Itu karena kita ingin memenuhi kebutuhan penguasaan. Nah, ketika Ganesha ditanya lagi, kenapa kamu itu kok apa itu namanya minta jajan temanmu? Ya bisa bunyi saksananku. Wong mikir jajan kancaku ya kayak yang aku mau, kan seperti itu. Berarti dia ingin merasa bebas. Dia ingin tidak ingin diikat oleh aturan saksanane dewi. Dia ingin memenuhi kebutuhan kebebasannya itu. Kemudian ketika di Ganesha ini ditanya, kenapa kok kamu minta ijazah dari temanmu? Aku kan senang loh belajar dari kancaku. Ini kancaku nangis, kancaku apa jenenge? Temanku itu merasa takut, itu aku merasa senang. Dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangan. Itu contohnya. Jadi setiap orang itu melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Entah itu kebutuhan bertahan hidup, entah itu kasih sayang, entah itu penguasaan, entah itu kebebasan atau kesenangan. Semuanya pasti kita melakukan itu salah satunya untuk memenuhi ini secara tidak sadar. Jadi kalau ada siswa kita yang melakukan sesuatu, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan dari anak ini? Apakah dia butuh kasih sayang? Apakah dia butuh kebebasan? Apakah dia butuh penguasaan? Apakah dia butuh pengakuan? Itu yang harus
Itu yang harus kita jalankan. Oke, itu tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian tentang 5 posisi kontrol. Ada sebuah kasus lagi. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu dan Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Jadi dibully ya, dibully. Bila Anda seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan untuk kasus Hana? Kira-kira bagaimana ini kalau ada kasus seperti ini? Ada anak yang membuli temannya lewat kata-kata kasar di media sosial. Karena kalau di media sosial itu kan sekarang luar biasa sekali ya, tidak ada batasnya. Jadi itu memetik sebebas-bebasnya. Jadi apapun bisa kita sampaikan di situ tanpa ada yang menegur. Ya, namanya netizen zaman sekarang luar biasa kejamnya sampai kalau kita dengar berita artis di Korea atau Jepang itu sampai bunuh diri gara-gara tidak kuat dengan komentarnya para netizen. Jadi ini salah satu kasus. Bagaimana kira-kira kalau ada seperti ini? Hana ini sering menggunakan kata-kata kasar. Bagaimana seharusnya? Apa yang harus kita lakukan? Kenapa Bu kita? Mencari masalahnya apa? Iya, mencari akar masalahnya nyampo. Kok sampai seperti itu ke ke Tisa ini nyampo? Kenapa kok kamu sebegitu bencinya pada Tisa? Iya, mencari akar masalahnya terlebih dahulu. Setelah itu, kalau ketemu masalahnya diselesaikan. Ya, kalau sudah ketemu akarnya, ketemu masalahnya kan kita mudah menyelesaikan. Jadi cari akar masalahnya terlebih dahulu. Ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan seorang guru. Seorang guru itu bisa menjadi seorang penghukum, bisa menjadi pembuat orang merasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, dan bisa menjadi manajer. Yang pertama, menjadi penghukum itu bagaimana? Kalau tadi hukuman itu biasanya berupa fisik, ya, fisik atau verbal atau kata-kata. Misalnya seperti ini, ada anak yang terlambat. Hukuman itu sebagai seorang penghukum, ciri-cirinya biasanya menggunakan nada yang tinggi. Bahkan terlambat, ayo kamu terlambat lagi, kamu melanggar aturan lagi. Itu biasanya penghukum, ciri-cirinya itu. Salah satunya dia terbiasa menggunakan nada yang tinggi. Kenapa kalau kamu terlambat? Kamu tidak bisa tepat waktu ya? Sekarang kamu coba lari 10 kali. Nah, itu penghukum. Dampaknya apa untuk murid? Seperti yang saya katakan tadi, saat anak itu dihukum, bisa jadi anak itu merasa dendam, dia tidak suka, dia bisa bersikap lebih buruk lagi dari apa yang dia lakukan sekarang. Itu kalau penghukum seperti itu. Yang kedua, itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Biasanya kalau pembuat orang merasa bersalah itu tidak sama dengan penghukum yang nadanya tinggi tadi, tidak. Tapi pembuat orang merasa bersalah ini nadanya lembut, halus, tidak pakai membentak-bentak. Tapi dia ini menjadikan efek anak itu menjadi merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Ibu guru itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu itu bagaimana sih? Ibu itu mengharapkan kamu, tapi kok kamu seperti ini? Ibu guru kecewa sekali. Ini membuat anak tadi merasa bersalah. Efeknya apa? Kalau yang penghukum sebagai penghukum tadi, efeknya anak bisa lebih agresif, meluapkan marahnya dengan mungkin menggosip baju guru nih. Tapi kalau pembuat orang merasa bersalah ini terkadang mungkin lebih bahaya lagi. Karena apa? Dia tidak bisa mengeluarkan. Dia hanya merasa bersalah dalam hatinya. Dan ini yang lebih berbahaya lagi. Dia merasa, ternyata kok saya
belum bisa membahagiakan orang lain. Ternyata kok saya membuat orang kecewa. Nah, hukumannya itu berupa emosi yang tertahan yang tidak bisa dia keluarkan. Kemudian yang ketiga, dia sebagai teman. Sebagai teman itu bagaimana? Dia tidak akan menyakiti murid, dia juga tidak akan membuat murid merasa bersalah, tapi dia itu merasa murid itu sebagai temannya. Jadi kalau ngobrol ya santai, dengan tertawa dan sebagainya. Ayolah, bantu guru, ayo toh, seperti itu. Nah, dampaknya apa dari posisi teman ini adalah saat jadi kan terjadi keterikatan ya hubungan antara guru dan murid sebagai teman. Dampaknya saat guru tersebut tidak membantu, maka muridnya akan kecewa. Kalau muridnya ada masalah, mungkin guru itu tidak membantu, murid itu akan kecewa. Dampaknya lagi, anak tersebut akan menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Jadi kalau ada sesuatu terus mengandalkan guru tersebut, itu sikap kita sebagai teman, posisi sebagai teman. Selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Kalau pemantau ini berbeda dengan penghukum, dia hanya memantau. Ini jam berapa? Kan? Jam 7.30. Kamu tahu nggak maksudnya jam berapa? Jam 7. Berarti kamu apa? Saya terlambat. Kalau terlambat kamu apa? Saya harus ini. Oke, sekarang kamu tutup. Itu namanya pemantau. Dia hanya memantau berdasarkan data-data dan fakta yang ada. Tidak ada hubungan emosional, tidak ada gitu. Dia hanya memantau saja. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya adalah pemantau ini harus selalu mengawasi anak tersebut. Jadi anak tersebut melakukan itu bukan karena kemauannya sendiri, tapi karena merasa diawasi. Memantau kan mengawasi ya. Jadi karena kalau dia tidak diawasi ya sudah, dampaknya pada anak tersebut. Kemudian posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Kalau manajer ini yang seharusnya kita posisikan sebagai diri kita. Jadi kalau bertutur kata yang tulus, tidak kaku tapi juga tidak terlalu akrab, susah ya, tidak terlalu akrab tapi tidak kaku. Kemudian kalau berbicara itu kita mendengar ke murid. Jadi diusahakan kalau berbicara murid kita ada di sana, kita jangan berteriak ya jauh. Kita dilatih murid kita ngomongnya sambil mendekat ke murid-murid. Posisi manajer ini sama ketika kita melakukan restitusi tadi, kita tanya, kamu tahu tidak masuknya jam berapa? Tahu Pak, jam 7. Jadi kamu ini terlambat ya karena dalam jam 7.30. Ya Pak, saya tahu. Kamu tahu kamu salah, tahu. Terus apa yang kamu lakukan kalau kamu salah? Saya akan memperbaiki Pak. Bagaimana caranya memperbaiki? Saya tidak akan mengulang lagi. Kan begitu. Terus setelah itu apa lagi akan kamu lakukan? Saya akan menerima konsekuensinya dan sebagainya. Jadi manajer ini tidak menghukum, tidak mengawasi, tapi dia membuat anak itu belajar memperbaiki kesalahannya sendiri. Itu dia melakukan restitusi pada anak tersebut. Dengan mengambil posisi manajer, guru ini akan membuat anak mengambil tanggung jawab dari apa yang sudah dia lakukan. Jadi anak-anak itu belajar bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Tuh. Selanjutnya adalah ini tadi sudah saya jelaskan, di skip saja. Nah, ini tadi kan sudah ada posisi teman, posisi pembuat merasa bersalah, posisi penghukum, posisi pemantau dan manajer. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi yang mana tadi? Pembuat merasa bersalah, ya betul. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Itu dia di posisi pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi apa? Posisi penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Ini posisi apa? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi apa ini?
Posisi apa ini? Posisi manajer atau pemantau? Ya, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi manajer. Kamu selalu saja yang terakhir. Posisi penghubung. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita ke anak kita, karena setiap posisi itu memberikan dampak bagi perilaku maupun psikologis dari anak didik kita. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu adalah tahapan-tahapan ketika kita menyelesaikan suatu masalah atau suatu kasus pada anak berdasarkan tahapan tertentu. Jadi ada tahapannya. Kalau ada kasus itu, kalau kita sebagai manajer kita melakukannya dengan proses restitusi, ada tahapannya. Ini contoh restitusi yang telah saya lakukan. Oke, di sini lanjut Mas, belum. Lanjut lagi. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas itu apa? Kita mengetahui dulu apa sih yang sebenarnya terjadi. Itu. Tapi maksudnya terjadi diceritakan. Kenapa kok bisa seperti itu? Itu nanti selanjutnya. Kita harus menstabilkan identitas itu. Berbuat salah itu biasa. Jadi namanya manusia itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Itu yang harus kita tanamkan. Jadi istilahnya kalau ada anak yang salah, jangan langsung kamu itu salah ini jangan. Kita rayu dulu, biasa. Kalau salah seperti itu tidak apa-apa. Bu guru juga pernah seperti itu dulu. Jadi kita hatinya itu kita rekuah dulu. Nah, Bu guru juga pernah seperti ini. Kamu tidak apa-apa. Salah itu tidak apa-apa. Lanjut Mas. Itu pasti. Mungkin itu juga anak kamu yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan? Nah, di sini tadi mungkin ibu juga akan melakukan hal yang sama. Intinya kan gini ya. Kalau di posisi kamu paling ya seperti itu. Intinya kita biar anak itu terbuka dulu dengan kita mengambil hatinya dulu. Setelah itu kita menstabilkan identitas. Jadi ini menstabilkan memvalidasi tindakan yang salah. Seharusnya mungkin bisa yang lebih, tapi dia bisa menahan diri cuma segitu. Padahal ya aslinya salah, tapi kita stabilkan dulu. Sampai kesalahannya kita validasi terlebih dahulu. Lanjut.
sebenarnya dia tahu itu tidak sesuai, berarti dia sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kalau ada suatu permasalahan, kita mengatasinya dengan melakukan tahapan segitiga restitusi, yaitu slide selanjutnya. Nah ini ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini kita mengatakan bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan, termasuk guru juga pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya anak yang salah, bukan. Jadi anak itu merasa kalau anak itu sudah dijudge, oh kamu salah, kamu itu, dia tidak akan mau pergi, dia akan menutup diri dan akan membela diri. Dia membaca. Tapi kalau kita sudah menemukan tidak apa-apa salah, guru juga salah. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan, temanku juga pernah. Itu yang pertama seperti itu dulu. Kemudian yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Apa yang membuat kamu melakukan itu? Kemudian apakah ada cara yang lebih efektif? Selain itu seharusnya kamu bagaimana? Itu kita tanyakan di validasi. Jadi misalkan kenapa kok kamu marah? Seharusnya kan kamu bisa menahan diri. Itu tindakan yang kedua. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi tindakanmu yang seperti itu tadi sudah sesuai atau belum? Di sini kan anak belajar. Oh iya, ternyata tindakanku tadi belum sesuai dengan keyakinan saya, hati nurani saya. Sebenarnya saya juga tidak ingin seperti itu, tapi karena kondisi, karena keadaan saya seperti itu. Jadi loh ya, anak yang berkelahi mungkin maaf. Itu tidak serta-merta dia punya niat berkelahi, tidak. Pasti ada keadaan yang memancing dia untuk melakukan itu. Pasti ada suatu kondisi yang membuat dia memukul temannya. Harusnya kita menyampaikan ke anak, seharusnya kamu bisa menahan diri. Jadi di lain waktu jika ada hal yang serupa, kamu bisa menahan diri dan tidak seperti itu. Sehingga di sini harapannya anak bisa memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Nah, setelah mendengarkan paparan saya yang cukup panjang, lebar, kira-kira perasaan Bapak Ibu bagaimana? Ngantuk kah? Alhamdulillah, senang. Hal baru apa yang didapatkan kira-kira dari ini tadi? Saya minta satu saja. Hal baru apa? Satu saja yang didapatkan dari pemaparan tadi. Maksudnya saya akan menyampaikan mungkin sekitar 1 jaman. Dari 1 jaman lagi saya tidak ingin semuanya diingat-ingat tidak. Saya hanya ingin satu saja nanti dimasukkan dalam hati, diangan-angan, kemudian dipraktekkan. Kira-kira apa? Satu saja kira-kira nanti dibawa pulang itu apa? Apa Bu? Terima kasih Bu Lia, masuk ke sini. Ya. Hal baru yang saya dapatkan dari presentasi kuliah hari ini adalah satu perbedaan pada setelah pemaparan kuliah. Saya tahu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kedua, 5 posisi kontrol. Itu yang agak sering kita praktekkan, tapi ternyata banyak kesalahan juga. Dan yang terakhir, dalam menghadapi masalah apalagi kita sebagai pendidik dan murid, itu ternyata ada teorinya, yaitu segitiga restitusi. Seperti itu beliau. Rencana apa yang dilakukan ke depan? Rencana yang dilakukan ke depan, insya Allah saya akan belajar mempraktekkan apa yang telah dipaparkan beliau, apalagi kaitannya dengan saya yang sering kali berinteraksi dengan murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 dengan berbagai macam karakter, utamanya ketika pembiasaan sholat duha dan sholat duhur. Seperti itu beliau. Terima kasih. Terima kasih atas refleksinya. Semoga sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya, meskipun hanya 1 poin yang bisa dipraktekkan. Saya berharap ada 1 hal dari sekian banyak tadi yang bisa Bapak Ibu praktekkan ya. Jadi
Tidak harus semuanya, satu saja dipraktekkan terlebih dahulu. Dan juga nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, saya akan menutupnya dengan pantun. Naik delman ke Surabaya, jangan lupa membeli Al-Quran. Demikian presentasi saya, semoga dapat bermanfaat. Ke stasiun naik kereta, jangan lupa membeli selasih. Matur nuwun atas waktunya, cukup sekian dan terima kasih. Sekali lagi, apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Oke, demikian tadi presentasi dari Kuliah Antarsari yang mengangkat materi besar, judul besar yaitu budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan menerapkannya dalam kehidupan kita di SDN Purwosari ini. Mari kita akhiri acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.